Yuk. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pengertian, sifat, keliling, dan luas dari bangun persegi, persegi panjang, segitiga, dan jajar genjang beserta soalnya. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ria Safitri dengan NIM 202020193. Saya Mirna Komala dengan 2020201073. Saya Abiyu Pujadalmullah dengan NIM 202020194. Saya Muhammad Fadlur Rahman dengan NIM 2020201034. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah materi Matematika MI dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Fuadilah Ali Sofyan, MPD. Materi pertama akan dijelaskan oleh Mirna Komala, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Ria Safitri. Saya akan membahas tentang materi pertama, yaitu tentang bangun persegi. Pengertian, sifat, keliling, dan luas bangun persegi. Pengertian persegi, persegi merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan semua sudut-sudutnya sama besar dan siku-siku. Kemudian dari pengertian tersebut dapat diperoleh bahwa setiap sudut persegi dibagi dua sama besar oleh diagonalnya, dan setiap diagonalnya tersebut saling tegak lurus. Bisa dilihat gambarnya pada makalah yang telah kami buat. Selanjutnya, ada pula sifat-sifat persegi. Persegi memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 sisi sama panjang. Yang kedua, setiap sudut yang berbentuk oleh sisinya merupakan sudut siku-siku. Yang ketiga, diagonalnya membagi dua sama besar. Sudut yang membentuk sudut sama sisinya. Yang keempat, berpotongan antara diagonalnya membentuk sudut siku. Keliling persegi. Semua jenis bangun datar pasti memiliki keliling, tidak terkecuali dengan bangun datar persegi. Cara menghitung keliling persegi dapat dengan mengalihkan 4 sisinya. Hal ini dikarenakan keliling persegi merupakan penjumlahan dari keempat sisinya yang sama panjang. Sehingga dapat kita simpulkan rumus keliling persegi adalah keliling sama dengan sisi, ditambah sisi, ditambah sisi, ditambah sisi, atau biasanya kita kenal dengan keliling dikali 4 persegi, panjang sisi persegi. Yang selanjutnya adalah luas persegi. Selain keliling, bangun datar persegi juga memiliki luasan, di mana luasan persegi dihitung dengan menguadratkan panjang sisinya. Sehingga rumus untuk luas persegi adalah luas sama dengan sisi kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal bangun persegi. Ini kita ada contoh soal. Yang pertama, jika Ani ingin memasang ubin pada lantai rumahnya yang memiliki luas 64 meter persegi, dengan ubin tersebut berbentuk persegi dan panjang sisinya 40 cm. Berapa jumlah ubin yang diperlukan oleh Ani? Maka yang dapat kita ketahui, yang pertama adalah luas ubinnya. Seperti contohnya tadi, bahwa rumus dari luas adalah sisi kuadrat, maka dikalikan 40 cm dikali 40 cm sama dengan 1600 cm kuadrat. Jadi banyak ubin yang diperlukan dari contoh soal persegi tersebut sama dengan luas lantai per luas ubin sama dengan 64 meter kuadrat per 1600 cm kuadrat. Yang 64 meter kuadrat itu kita ubah dulu menjadi cm kuadrat, yang 1600 cm itu tetap. Jadi ketika sudah diubah menjadi cm kuadrat, maka 64 itu berubah jadi 640.000 cm kuadrat per 1600 cm kuadrat, yaitu hasilnya 400 cm kuadrat. Jadi banyak ubin yang diperlukan Ani untuk membuat lantai itu adalah 400 buah. Lanjut pada contoh kedua, yaitu Dena Rumah Budi, yang terlihat pada contoh gambar tersebut. Jika rumah Budi akan dipasang lampu Natal mengelilingi rumahnya, Budi sudah membeli
lampu Natal sepanjang 50 meter. Maka lampu Natal yang dibeli oleh Budi cukup sisa atau kurang? Jika sisa atau kurang, berapa panjang sisi atau kurangnya tersebut? Mari kita bahas soal tersebut. Keliling rumah Budi 4 dikali 12 meter sama dengan 48 meter. Karena keliling rumah Budi lebih kecil daripada panjang lampu, maka lampu Natal yang dibeli masih memiliki sisa. Jadi sisa lampu dari lampu Natal tersebut bisa kita kurangkan 50 meter dikurang 48 meter. Jadi sisanya 20 meter. Jadi lampu yang dibeli oleh Budi masih memiliki sisa. Sisanya itu 2 meter. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadlur Rahman. Silakan kepada Fadlur. Alul masih ke mute. Oh iya, lupa. Ya. Cari kesalahan teknis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sifat keliling dan luas bangun persegi panjang. Pengertian persegi panjang berdasarkan sifat-sifat persegi panjang muka. Persegi panjang adalah bangun datar segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi yang berhadapan sama-sama panjang. Sifat persegi panjang Sifat-sifat persegi panjang ialah sisi yang berhadapan sama panjang, keempat sudutnya siku-siku, diagonal sama panjang, dan saling membagi dua sama panjang. Nah, itu salah satu contoh persegi panjang. Dan keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang adalah jumlah sisi persegi panjang atau jumlah panjang keempat sisinya. Pada gambar persegi di atas, keliling ABCD sama dengan AB plus BC plus CD plus DA. Pada persegi panjang, sisi yang lebih panjang disebut panjang yang dinotasikan dengan P, dan sisi yang lebih pendek disebut lebar yang dinotasikan dengan L. Kecil nggak kelihatan ini. Jadi AB sama dengan CD sama dengan P dan BC sama dengan AD sama dengan L. Dengan demikian, keliling persegi panjang ABCD dirumuskan dengan K sama dengan P panjang plus P plus L sama dengan 2P plus 2L sama dengan 2 buka kurung P plus L kurung K sama dengan 2 buka kurung P plus L tutup kurung. Nah. Luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang ialah L sama dengan P kali L. Contoh soal berikut. Persegi panjang ABCD dengan lebar kurang 2 cm dari panjang jika keliling 36 cm, tentukanlah A. Panjang persegi panjang ABCD dan B. Lebar persegi panjang ABCD. Nah, penyelesaian diketahuinya L sama dengan buka kurung P dikurang 2 tutup kurung cm dan K sama dengan 36 cm. K 2 buka kurung P plus L tutup kurung. Nah, K-nya sama dengan 36, jadi masih ini 36 sama dengan 2 buka kurung P plus P min 2 tutup kurung 36 sama dengan 4P karena 2-nya di depan. Kalau buka kurung itu dikaliin 2 sama dengan 4P dikurang 4, jadi minus ditambah 40 sama dengan 4P. Kalau dibalik bawah dikit share screen-nya. Nah, 4P sama dengan 40. 40 dibagi 4 sama dengan 10. P sama dengan 10. Jika panjang 10 cm maka lebarnya sama dengan 8 cm. 3. Pengertian sifat keliling dan luas. Abiu.
Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan kepada Abiyu. Yuk. Baiklah, terima kasih pada saudara Alul atas penjelasannya. Saya akan melanjutkan pengertian sifat keliling dan luas bangun segitiga. Pengertian segitiga. Segitiga merupakan salah satu bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi. Perhatikan bangun segitiga berikut ini yang di bawah ini. Pada gambar di atas terdapat segitiga ABC yang 3 sisinya yaitu AB, BC, dan AC. Memiliki 3 sudut yaitu sudut ABC, sudut BAC, dan sudut ACB. Serta memiliki 3 titik sudut yaitu A, B, dan C. Jenis-jenis segitiga. Jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya yaitu 1. Segitiga sembarang. Segitiga jenis ini memiliki sisi-sisi yang tidak sama panjang. 2. Segitiga sama kaki. Segitiga ini adalah segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang. 3. Segitiga sama sisi. Segitiga jenis ini adalah segitiga yang mempunyai 3 buah sisi yang sama panjang serta 3 sudut yang sama besar. Selanjutnya, jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Segitiga lancip adalah segitiga yang merupakan segitiga yang ketiga sudutnya adalah sudut lancip. Jadi sudut-sudut yang ada di bagian tersebut memiliki besaran antara 0 derajat dan 90 derajat. Kedua, segitiga tumpul. Segitiga tumpul merupakan segitiga yang salah satunya adalah sudut tumpul. Dan yang ketiga adalah segitiga siku-siku. Segitiga ini merupakan segitiga yang di bagian salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku yang memiliki besaran 90 derajat. Selanjutnya, segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga ini adalah segitiga yang memiliki kedua sisi yang sama panjang dan di salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku 90 derajat. Selanjutnya, segitiga tumpul sama kaki. Segitiga ini adalah segitiga yang bagian kedua sisinya sama panjang dan di salah satu sudutnya adalah sudut tumpul. Lalu segitiga luas segitiga. Saat di Dektis mengerjakan soal matematika tentang bangun datar segitiga, maka biasanya soal yang disajikan beberapa luas keliling segitiga berikut adalah rumus-rumus yang perlu diketahui, yaitu segitiga sama sisi yang memiliki rumus luas sama dengan setengah dikali A ditambah T. Selanjutnya, segitiga sama kaki yang memiliki rumus luas sama dengan setengah dikali A dikali T. Lalu segitiga siku-siku yang memiliki luas sama dengan setengah dikali A ditambah T. Keliling segitiga. Sedangkan untuk mengetahui keliling dari bangun segitiga, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Keliling segitiga sama dengan A ditambah B ditambah C. Selanjutnya, rumus sudut miring segitiga siku-siku. Untuk mencari sudut miring pada segitiga siku-siku, maka bisa menggunakan rumus Pythagoras sebagai berikut, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu adalah pengertian jenis-jenis serta rumus dari bangun datar segitiga. Dengan menghafal rumus tersebut, maka mengerjakan soal tentang bangun datar segitiga dengan mudah dan cepat. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. 1. Tentukan jenis segitiga berikut berdasarkan ukuran sisi-sisinya.
A. 4 cm, 5 cm, dan 6 cm. B. 7 cm, 6 cm, dan 6 cm. C. 9 cm, 9 cm, dan 9 cm. Pembahasan. A. Segitiga sembarang, karena tidak ada ukuran sisi yang sama. B. Segitiga sama kaki, karena ada dua ukuran yang sama. C. Segitiga sama sisi, karena semua sisinya sama. Satu segitiga sama kaki memiliki ukuran kaki segitiga 6 cm dan sisi lainnya 5 cm. Tentukan keliling segitiga tersebut. Pembahasannya yaitu sebagai berikut. K sama dengan A ditambah B ditambah C sama dengan 6 cm ditambah 6 cm ditambah 5 cm sama dengan 17 cm. Pembahasan kedua yaitu L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah dikali 8 dikali 11 sama dengan 44 cm kuadrat. Dan pembahas selanjutnya adalah saudara Ria. Kepada saudari Ria kami persilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pengertian sifat, keliling, dan luas bangun dari jajar genjang. Yang pertama ada pengertian dari jajar genjang. Bangun jajar genjang dapat diartikan sebagai salah satu bangun segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang serta dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Sifat-sifat dari bangun jajar genjang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jajar genjang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Sisi AB sejajar dengan sisi CD sehingga ukuran sisi AB sama dengan ukuran sisi CD. Sisi BC sejajar dengan sisi AD sehingga ukuran sisi BC sama dengan ukuran sisi AD. Jajar genjang memiliki dua pasang sudut yang saling berhadapan dan sama besar. Kedua pasang sudut yang berhadapan pada jajar genjang ABCD di atas yaitu sudut ABC dengan sudut ADC, serta sudut BAD berhadapan dengan sudut BCD. Ukuran sudut ABC sama dengan ukuran sudut ADC, serta ukuran sudut BAD sama dengan ukuran sudut BCD. Lalu, jajar genjang memiliki dua diagonal yang saling berpotongan. Kedua diagonal pada bangun jajar genjang tidak sama panjang. Lalu selanjutnya ada luas dari jajar genjang. Luas dari jajar genjang ABCD sama dengan AB dikali DE. Jadi luas sama dengan alas dikali tinggi. Lalu selanjutnya ada keliling dari jajar genjang. Rumus keliling dari jajar genjang yaitu keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah sisi CD dan ditambah sisi DA. Karena ukuran sisi AB sama dengan ukuran sisi CD dan ukuran sisi BC sama dengan ukuran sisi DA, maka keliling dari jajar genjang adalah ABCD sama dengan P ditambah Q ditambah P dan ditambah Q. Jadi K sama dengan dalam kurung P ditambah P ditambah dalam kurung Q ditambah Q. K sama dengan 2P ditambah 2Q atau bisa juga ditulis dengan K sama dengan 2 dikali P ditambah Q. Lalu selanjutnya ada contoh soal dari jajar genjang. Yang pertama, perhatikan dari gambar jajar genjang berikut. Pada gambar tersebut terdapat bangun jajar genjang ABCD dan tentukan keliling bangun jajar genjang ABCD serta luas bangun jajar genjang ABCD. Pembahasan dari soal yang pertama, keliling bangun jajar genjang ABCD adalah K sama dengan 2 dikali 12 cm ditambah 8 cm. Jadi K sama dengan 2 dikali 20 cm dan K sama dengan 40 cm. Jadi keliling dari bangun jajar genjang ABCD tersebut adalah 40 cm. Soal yang kedua yaitu luas bangun jajar genjang ABCD. Luas sama dengan alas dikali tinggi. Luas sama dengan 12 cm dikali 6 cm. Jadi hasilnya yaitu 72 cm kuadrat. Jadi luas bangun jajar genjang ABCD adalah 72 cm persegi. Selanjutnya yakni ada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu suatu persegi panjang memiliki panjang 28 cm dan lebar 9 cm. Maka luasnya adalah titik-titik cm persegi.
Untuk pembahasannya yaitu diketahui panjang 28 cm, lebar sama dengan 9 cm. Ya, yang ditanya yaitu luas dari persegi panjang tersebut. Rumus dari luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Jadi 28 dikali 9 hasilnya 252 meter persegi. Lalu soal kedua, teras rumah Pak Rudi luasnya 18 meter kuadrat. Akan dipasang ubin berukuran 25 cm dikali 20 cm. Banyaknya ubin yang dibutuhkan adalah pembahasannya yaitu diketahui luas dari teras dari Pak Rudi tadi adalah 18 meter persegi. Ukuran ubin yakni 25 cm dikali 20 cm. Yang ditanya banyaknya ubin yang dibutuhkan. Jadi luas ubin tersebut 25 dikali 20 sama dengan 500 cm persegi. Ubin yang dibutuhkan sama dengan luas teras dibagi luas ubin. Jadi ubin yang dibutuhkan sama dengan 180.000 cm persegi dibagi dengan 500 cm persegi per ubin. Jadi ubin yang dibutuhkan adalah 360 ubin. Lalu soal yang ketiga, diketahui segitiga ABC siku-siku di B jika luas segitiga ABC 105 cm persegi dan panjang AB sama dengan 14 cm, maka panjang BC adalah berapa senti? Jadi pembahasannya adalah diketahui dari luas segitiga ABC tersebut adalah 105 cm persegi. AB sama dengan 14 cm. Yang ditanya adalah BC atau alasnya. Jadi luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Luasnya 105 sama dengan setengah dikali alas dikali 14. Alas sama dengan 105 dikali 2 dan dibagi dengan 14. Jadi A sama dengan 15 cm. Selanjutnya, contoh soal akan dijelaskan oleh Mirna Komala. Baiklah, saya akan melanjutkan contoh soal dari Ria tadi. Yang keempat, kita memiliki contoh soal keliling, yaitu keliling sebuah kebun diketahui 160 meter. Jika panjang kebun 50 meter, maka lebar kebun tersebut adalah titik. Pembahasannya diketahui kelilingnya sama dengan 160 meter dan panjangnya 50 meter. Tanya lebar, maka kita menggunakan rumus keliling terlebih dahulu, yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Kita masukkan kelilingnya 160 sama dengan 2 dikali 50 dan ditambah lebar. Karena lebarnya belum diketahui, maka lebarnya kita keluarkan, yang dicari maka lebar, jadi 160 dibagi 2 dikurang 50, maka hasilnya 30 meter. Selanjutnya, soal yang kelima, kebun paman berbentuk jajar genjang dengan panjang sisinya 25 meter dan 7 meter. Keliling kebun paman yaitu titik-titik meter. Maka pembahasannya yang kita ketahui terlebih dahulu adalah panjang sisi yaitu 25 meter dan 7 meter. Yang ditanya keliling, maka kita menggunakan rumus keliling yaitu 2 dikali A ditambah B. Maka kita masukkan 2 dikali 25 meter ditambah 7 meter, maka hasilnya 350 meter. Selanjutnya, contoh soal yang ke-6, sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan keliling 130 meter dan lebar 29 meter. Jika per meter kuadrat tanah harganya 75.000, berapakah harga tanah tersebut jika dijual? Bahasannya, jika diketahui keliling 130 meter dan lebar 29 meter dan harga per meter kuadrat adalah 750.000, yang ditanya harga sebidang tanah. Untuk menghitung harga sebidang tanah, maka kita harus mengetahui dulu luas tanah tersebut dengan mencari ukuran panjang dari tanah tersebut. Menggunakan rumus keliling 2 dikali panjang dikali ditambah lebar, kita masukkan kelilingnya 130 sama dengan 2 dikali panjang ditambah 29. Aduh, ya Allah. Baiklah, saya akan melanjutkan contoh soal yang ke-6. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan keliling 130 meter
dan lebar 29 meter, jika per meter kuadrat tanah harganya 750.000, berapakah harga tanah tersebut bisa dijual? Pembahasannya, kita ketahui tadi kelilingnya adalah 130 meter dan lebarnya 29 meter. Harga per tanah meter kuadrat harganya 750 meter. Yang ditanya harga sebidang tanah. Untuk menghitung harga sebidang tanah, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu luas tanah tersebut dengan mencari ukuran panjang tanah tersebut. Kita masukkan rumus keliling, 2 kali panjang tambah lebar. Kita masukkan kelilingnya yang tadi 130 meter sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebarnya 29. Kita keluarkan panjang karena panjang yang dicari, maka 130 dibagi 2 dikurang 29, maka panjangnya adalah 36 meter. Maka panjang dari tanah tersebut adalah 36 meter. Dan untuk mencari luas, kita masukkan lagi rumus dari panjang kali lebar, yaitu panjangnya tadi 36 dan lebarnya tadi 29, maka luasnya 1044 meter kuadrat. Maka luas tanahnya 1044 meter kuadrat. Jadi bisa kita simpulkan harga sebidang tanah itu sama dengan luas tanah dikali harga tanah per meter kuadrat. Luas tanah tadi 1044 meter kuadrat dan harganya tadi 750.000 meter kuadrat. Maka bila kita kalikan jadi 783 juta. Berapa sih itu? Bener lah. 83 juta. Maka contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadlul. Ada Fadlul, saya silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Wagi ini memiliki kebun bentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 75 meter dan lebar 45 meter. Di sekeliling kebun ditanami pohon pepaya yang berjarak 2 meter antara satu yang lainnya. Berapa jumlah pohon pepaya yang mengelilingi kebun Pak Wagimin? Pembahasannya, diketahui panjang 75 meter, lebar 45 meter, jarak pohon adalah 2 meter. Nah, yang ditanya adalah jumlah pohon pepaya. Maka rumus keliling. Keliling sama dengan 2 kali P plus L. Keliling sama dengan 2 kali 75 plus 45. Jadi keliling kebun itu sama dengan 240 meter. Banyak pohon pepaya, keliling kebun dibagi jarak pohon. Jadi banyak pohon pepaya ini 240 dibagi 2. Banyak pohon pepayanya sama dengan 120 pohon. Jadi jumlah pohon pepaya yang mengelilingi kebun Pak Wagimin adalah 120 pohon. Nah, selanjutnya Abi kan? 3 soal. Oh iya. Hitunglah luas dan keliling persegi di bawah ini. Pembahasan. Untuk luas segitiga A sama dengan 10 cm, tinggi sama dengan 2 cm, luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi kuadrat. Luas segitiga sama dengan setengah dikali 10 dikali 2, sama dengan luas segitiga 20 dikali setengah sama dengan 10 cm kuadrat. Untuk keliling segitiga sisi A plus sisi B ditambah sisi C. Keliling segitiga sama dengan 10 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 20 cm. Sebidang tanah berbentuk trapesium sama kaki dengan keliling 48 meter dan dua sisi yang sejajar panjangnya 8 meter dan 20 meter jika harga tanah 75.000 tiap meter kuadrat. Berapakah harga seluruh tanah tersebut? Pembahasannya, DE kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurang
AE kuadrat. DE kuadrat sama dengan 102 dikurang 62, jadi DE kuadratnya sama dengan 64. DE sama dengan akar 64 sama dengan 8 meter. Luas sama dengan setengah dikali AB ditambah CD dikali T. Jadi luas sama dengan setengah dikali 20 ditambah 8 dikali 8. Jadi luas sama dengan 14 dikali 8 sama dengan 112 meter kuadrat. Harga tanah 112 meter kuadrat dikalikan 75.000. Jadi harga tanah sama dengan 8.400.000. Nah, jadi harga seluruh tanahnya adalah 8.400.000 rupiah. Sebuah trapesium memiliki sisi sejajar masing-masing 12 cm dan 14 cm serta memiliki tinggi 10 cm. Hitunglah luas trapesium tersebut. Pembahasan. Luas sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Luas sama dengan setengah dikali 12 ditambah 14 dikali 10 sama dengan luas setengah dikali 26 dikali 10. Jadi luas sama dengan 130 cm kuadrat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Abiyu. Dipersilakan. Pada soal ini, mari kita perhatikan gambar bangun datar di bawah berikut. Bangun datar di atas terdiri atas dua bangun, yaitu yang pertama itu adalah trapesium yang memiliki A sama dengan 25 cm dan B 25 cm ditambah 4 cm ditambah 4 cm sama dengan 33 cm dengan tinggi 12 cm. Maka L sama dengan 58 cm dikali 6 cm. Maka hasil dari L adalah 348 cm persegi. Dan B persegi panjang, luas persegi panjang yaitu 4. Luas persegi panjang adalah P dikali L. Pada soal tersebut kita ketahui panjang P adalah 25 cm dan lebar L sama dengan 13 cm, maka L sama dengan 25 cm dikali 13 cm, maka hasilnya adalah 325 cm kuadrat. Luas gabungan antara luas trapesium ditambah luas persegi panjang adalah 348 cm kuadrat ditambah 325 cm kuadrat, yaitu 673 cm kuadrat. Soal kedua, perhatikan pada gambar di bawah ini. Berapa luas daerah yang diarsir? Bangun yang diarsir merupakan bangun persegi panjang yang diiris oleh dua segitiga. Maka persegi panjang, luas persegi panjang adalah P dikali L. Diketahui panjang dari bangun tersebut adalah 25 cm dengan lebar 18 cm. Maka sesuai rumus L sama dengan P dikali L sama dengan 25 cm dikali 18 cm, yaitu 450 cm kuadrat. Dan yang kedua yaitu dua segitiga. Diketahui alas dari segitiga tersebut adalah 18 cm dengan tinggi 7 cm. Maka L sama dengan 9 cm dikali 7 cm, yaitu 63 cm. Karena ada dua segitiga, maka luasnya menjadi L sama dengan 2 dikali 63 cm kuadrat sama dengan 126 cm kuadrat. Maka dari luas bangun yang diarsir, yaitu luas persegi panjang dikurang luas dari dua segitiga tersebut. L sama dengan 450 cm kuadrat dikurang 126 cm kuadrat. Jadi hasilnya adalah 324 cm kuadrat.
Perhatikan gambar berikut ini, luas daerah yang diarsir adalah dari gambar di atas kita mengetahui itu adalah persegi, maka rumus dari persegi adalah S dikali S, yang diketahui sisinya adalah 20 cm, maka 20 dikali 20 adalah 400 cm. Dan B adalah 4 dikali setengah lingkaran, yaitu satu lingkaran penuh, yaitu Pi dikali R dikali R. Diketahui Pi adalah jari, R adalah jari-jari, sama dengan 20 cm dibagi 2 sama dengan 10 cm. Maka L sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 10, yaitu 314. Maka luas dari bangun yang diarsir adalah L sama dengan 400 cm kuadrat dikurang 314 cm kuadrat, yaitu 86 cm kuadrat. Begitu saja contoh soal dari saya kembalikan kepada Arya Saputri. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini apa?